Selamat malam Pak Jihan. Selamat malam Bu Dewi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Malam ini kita bisa tatap maya karena saya yang membutuhkan Bu Dewi untuk memberikan masukan mengenai permasalahan saya Bu Dewi. Eh, Iya, terus mohon tadi maaf, ya, monggo lanjut dulu. mohon maaf saya mengganggu waktunya karena kan saya membutuhkan sharing permasalahan yang nantinya kemungkinan akan dibantu mengenai dari Bu Dewi apa yang saya permasalahkan. Iya, tadi saya terima WA dari Pak Jihan itu tanya kapan ada waktu. Ya, karena kita kan aktivitasnya sampai sore ya Pak di sekolah, jadi malam saya baru ada waktu Pak. Itu pun sudah agak malam ya Pak, karena masih harus ngurus ekor-ekor di rumah itu. Mohon maaf ya Pak Jihan kalau kemalaman saya. Tidak masalah Bu Dewi karena saya yang membutuhkan otomatis saya juga harus menyelesaikan dengan baik itu Bu Dewi. Nggih, Dan Bapak. Kira-kira punya keresahan apa? Saya kok kepikiran, Pak Jihan pengen sharing apa ya? Lagi resah-resah kenapa kemarau-kemarau begini? Soalnya ya, kelihatannya Bapak baik-baik itu soalnya, Pak. iya sih Bu, kelihatannya kan baik-baik. Kalau semuanya terlihatnya kan baik-baik, nggak ada yang jelek-jeleknya sama sekali. Namun ya ini pusing kepala Bu, tetap mengenai permasalahan peserta didik Bu. Banyak sih Bu yang diceritakan. Mungkin nanti saya akan ambil waktunya Ibu agak lama lah jika diperbolehkan. Boleh, Bapak, monggo, monggo. Kira-kira ada keresahan apa yang sedang Pak Jihan alami dengan peserta didik Bapak di sekolah? Nggih. Baik Bu, yang pertama permasalahannya itu ya ini bagi saya permasalahan kompleks Bu, anak membolos tapi ya membolosnya melalui jalur ekstrim Bu bagi saya Bu. Hampir kayak parkur itu anak-anak Bu, lompat pagar, terus lompat pagarnya itu lumayan tinggi sekali Bu, pagarnya itu pagar tinggi ya, seukuran 3-4 meteran lah. Saya aja melihatnya juga kaget Bu Dewi. Itu terjadi di sekolah tiap hari atau hanya kadang-kadang atau hari-hari tertentu, Bapak? Kalau terjadinya itu bisa dikatakan hampir setiap hari Bu Dewi. Kemungkinan kan ya jika tidak ada guru atau jam kosong karena Bapak Ibu juga ini kan di sekolah saya lagi musim demo-demo terhadap KPK ya Bu. Hmm, Tadinya dari SMK Suruh Trenggalek itu mendapatkan amanah untuk menjadi SMKPK dengan pimpinan Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Akhirnya kita dapat sebenarnya bagi saya itu 50-50 sih Bu, kesalahannya siapa. Namun nantinya eh, anak-anak kan juga udah dikasih tanggung jawab ya Bu, dari tanggung jawab, dikasih tugas. Namun ya enggak tahu, saya masih melihat ada beberapa anak yang tetap memberanikan diri melompat pagar ke kantin itu. jadi nanti dari tujuan Pak Jihan ini kira-kira mau kemana Pak arah pembicaraan kita malam ini? Untuk malam ini ya Ini kemungkinan adakah solusi atau adakah pencerahan yang diberikan Ibu Dewi ke saya ya Mas sebenarnya bukan kalau diperhatikan ya bukan kalau saya sebagai acuh tak acuh ya Bu Dewi, itu bukan dari saya sendiri Bu, ngapain sih saya ngurusi anak-anak yang itu ya Bu, tapi, ya nggak bisa seperti itu Bu bagi saya, nggak bisanya gini Bu, kan ya dia udah
orang tuanya udah mensekolahkan di SMK 1 Suro, namun bagaimanapun saya juga tetap bisa diistilahkan atau diibaratkan menjadi orang tua pada saat mereka di sekolah itu, Bu. Lah, itu yang saya takutkan ada apa-apa sih, Bu, maksudnya dalam arti mereka terguncang dan lain sebagainya itu, karena itu memang sangat tinggi, Bu. Dan anak-anak itu sebenarnya melompat itu hanya ingin ke kantin, Bu, gitu, Bu. Itu melompatnya dari dalam sekolah, nje, Pak? Menuju ke Iya, luar pagar? benar, menuju ke batas pagar sekolah dengan warga itu, Bu Dewi. Kantinnya di luar sekolah memang atau bagaimana? Sebenarnya kantin enggak, Bu Dewi, di dalam sekolah itu ada 3. Sekarang masih ada 3, ada 2 kantin yang milik warga dan 1 koperasi siswa gitu. Koperasi siswa juga menjual makanan, juga menjual perlengkapan dari buku, kayak gitu. Pak Jihan sudah sempat melihat misalnya, oh wajah anak-anak ini yang sudah lompat pagar, terus ada usaha apa Pak Jihan? Memanggil atau bagaimana? Atau malah mengikuti mereka Pak tiap hari mengintip gitu? Kalau saya itu sebenarnya tidak mengintip sih, Bu Dewi, karena kan, saya standby-nya di bawah, maksudnya dalam arti standby kan saya ngajarnya di bengkel ya, Bu Dewi. Di bengkel otomatis kan batas bengkel sama itu kita keluar kelas pun pasti bisa lihat. Nah itu. Nah di situ kan dalam itu tadi ya nggak mengintip, Bu Dewi, kan karena kan saya orangnya sering gerak ya, Bu Dewi. Setelah ngajar terus saya nggak melulu duduk di depan aja, Bu, ya duduk dekat dengan peserta didik yang saat melakukan praktek. Setelah itu ya nyari hawa keluar, maksudnya keluar ya nggak keluar kelas itu di depan pintu itulah, bukan di depan itu kan itu saya melihat dan terkejut juga, Bu Dewi, melihat hal seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin berikan permasalahan seperti itu, Bu Dewi, kepada Ibu Dewi, selaku coach bagi saya. Baik Pak Jihan. Kemudian kira-kira Pak Jihan ada langkah-langkah atau ada rencana bagaimana untuk mengatasi mereka, Pak? Kan nggak mungkin ya kalau dibiarkan misalnya, atau dibiarkan sekalian begitu, Bapak? Ya, ya memang ada sih, Bu, langkah-langkah atau ya nantilah saya cerita, tapi ya di cerita saya biarkan itu, saya cerita biarkan dulu aja, Bu, maksudnya saya ingin menginginkan dia itu ya akhirnya saya mendoakan yang jelek, Bu, maksudnya dalam arti mendoakan ya biarkanlah biar jatuh-jatuh saya. Lah itu yang saya takutkan terucap, Bu, karena saya jujur, Bu, di situ kan belum ada pagar, belum ada, pagar pembatas, itu yang membikin alhamdulillah saya dengan suruhan Sarpras disuruh bikin pagar terus dikasih kawat berduri, Bu, itu sudah. Hmm. Pagar ditata, jaraknya dimeter 1 meter, ada kawat berduri, ya melintas melingkari daerah-daerah rawan itu, Bu Dewi. Sudah saya buat, Bu Dewi, namun ya dengan keunikan peserta didik yang ada di saya, eee, atau apa ya, Bu Dewi, ya, ya itulah unik, Bu. Saya masih bingungnya di situ, Bu Dewi. Begitu. Tapi doa-doa buruk, doa-doa negatif tadi masih belum sempat tersampaikan ya, Pak? Belum Oh enggak, terucapkan? belum, tapi ya Belum. hampir hampir, Bu Dewi, hampir, tapi ya otomatis saya megang dada gini, "Oh janganlah, nanti ya nggak tahu wong itu udah dititipkan ke kami, masa kita sebagai guru mendoakan yang jelek kepada peserta didik," gitu, Bu Dewi. Benar. Belum sampai terucap, Bu Dewi. Iya. Kemudian dari fenomena itu, Pak, sempat Pak Jihan, apa ya, sempat membaca apa sih sebenarnya kemauan mereka seperti itu? Kenapa nggak misalnya ada izin baik-baik atau memang sengaja takut ya, Pak, gurunya di situ memang gimana, killer gitu? Kalau killer tidak, Bu Dewi, malah yang killer itu saya yang sering marah-marah itu saya, Bu Dewi.
Kalau killer lainnya saya rasa enggak sih. Kalau izin enggak dipersulit sama sekali Bu Dewi, karena kan tetap kita malah kalau izin kan itu peserta didik itu bisa menerapkan soft skill-nya Bu Dewi. Soft skill itu kan cara komunikasi, attitude-nya itu Bu Dewi, biar Ben meyakinkan bisa diizinkan itu. Kalau fenomena permasalahan itu saya kira mungkin kantinnya Bu Dewi, kantinnya yang tidak cukup. Dengan kok bukan dengan hanya ya memang kondisi sekolah masih seperti itu, kantinnya 2, kopsesnya 1, istirahat bersama-sama sekitar kurang lebih 800-an, 50-an lah ya, kurang lebih 800 sampai 850 itu, ya bagi saya nggak muat sekali Bu Dewi itu Bu Dewi. Apalagi ya mohon maaf ya seukurannya sekitar nggak ada 5 sih, 5 kali 2, 4 kali 3 atau berapa ya, pokoknya nggak ada sampai segitu Bu Dewi untuk kantinnya gitu. Jadi menurut yang Pak Jihan baca ya dari fenomena mereka harus lompat pagar hanya karena ingin mencari atau membeli makanan di kantin lain ya Pak, karena dianggap kurang representatif 3 kantin di dalam sekolah untuk ukuran siswa sebanyak 800 sampai 850. Kira-kira dalam diri Pak Jihan sudah ada niatan atau mungkin sudah melakukan langkah-langkah apa Pak yang sekiranya tidak akan terjadi fenomena seperti itu lagi? Mungkin Pak Jihan sudah punya, oh ini titik-titik rencana. Kalau rencana saya pribadi ya Bu, belum berkoordinasi itu saya juga kan saya itu, seringnya melakukan survei ya Bu, maksudnya ya survei mengenai apalah, mungkin mungkin, kelemahan saya belum saja tertulis, sehingga survei-survei itu sebenarnya udah saya lakukan mengenai gini, kok kenapa anak-anak gitu ya, sebenarnya saya juga pernah nyuruh Bu anak-anak, "Coba saya belikan nasi di luar, yang kantin sering kamu memberanikan diri untuk melompat pagar dengan setinggi 4 meter sampai 4,5 meter, karena ada yang betah Bu, ada yang 6 meter, ada yang anu, karena lokasi sekolah saya atau sekolah saya tempat mengajar itu berada di pegunungan Bu, di, hampir di apa ya Bu namanya itu, ya bukit lah. Lah itu kan di Perbukitan, apa, heeh. di belah ketiga itu akhirnya anak-anak nah itu memang melakukan survei itu sudah saya lakukan beberapa kali Bu Dewi. Saya juga memberi nasi di kantin, terus membeli nasi di luar yang anak-anak itu memang bagi saya beda jauh Bu Dewi, beda jauh dari segi porsi. Nah otomatis kan dengan kondisi anak SMK umur 16, 15, bahkan sampai 17, ada juga yang 18 itu kan kasarnya anak-anak yang lapar. Dalam arti lapar itu dia kalau makan membutuhkan porsi yang besar gitu. Belum sampai kepikiran tentang berat badan dan lain sebagainya belum, tapi, otomatis anak-anak saya atau anak-anak yang ada di sekolah itu sudah sangat ya itulah kalau di daerah Jawa Timur, semego Bu Dewi namanya. Jadi anak-anak yang menginginkan nasi banyak gitulah Bu Dewi. Dengan harga yang murah, dapat barang yang banyak gitu Pak ya. Prinsip ekonomi banget ya Pak ya. Iya, itu kalau saya pikir-pikir juga seperti itu Bu Dewi, prinsip ekonomi juga karena, mungkin kalau harganya sama, kemungkinan harganya sama tergantung nanti lauknya apa, tapi ukuran nasi itu beda Bu Dewi, beda, sangat beda sekali, sangat mencolok lah. Yang di sini hanya 1 kepal, yang di situ bisa sampai 2 kepal besar itu Bu Dewi. Kalau dari survei yang Pak Jihan lakukan sendiri tadi itu memang sengaja atau tertarik gitu Pak, tertarik untuk beli nasi di luar atau sengaja untuk memancing anak-anak saja? Coba Bapak belikan seperti ini atau Pak Jihan sendiri yang nyoba keluar begitu Pak? Kalau yang nyoba keluar, saya enggak Bu Dewi, ya saya hanya titip ke anak-anak, "Coba belikan nasi di sini." Sebenarnya saya itu sudah makan, tapi kan Mhm. ingin tahulah, nah ya toh itu nanti juga saya kasihkan anak dan saya mesti menyuruh 2 anak, yang satu pergi keluar, yang satu ke kantin itu jadi itu untuk asumsi perbandingan saya sendiri Bu Dewi. Jadi,
tidak ada yang menyuruh ya, karena ya istilahnya yang ngetren sekarang itu keponya saya itu Bu Dewi. Benar. Jadi untuk membuktikan ya Pak, apa sih yang membuat mereka tertarik di luar seperti itu? Ketika anak itu disuruh oleh Pak Jihan, perginya lewat pagar lagi atau lewat pintu baik-baik Bapak? Ada beberapa kali coba yang lewat pagar, itu pun juga saya timeri dia kembali berapa. Terus dia kalau lewat izin mengatasnamakan, "Oh saya disuruh Pak Jihan itu berapa," itu sudah saya lakukan Bu Dewi. Namun ya juga tidak sering karena kan saya kalau di sekolah itu selalu bekal sih Bu Dewi. Nanti kalau Hmm, bekal saya beli gitu, nanti yang makan juga siapa sih gitu. iya. Selain survei-survei dengan cara membeli, Pak, mungkin Pak Jian sudah dapat jawaban ya, oh ini loh yang dikejar anak-anak, nasi seperti ini yang di luar. Selain survei-survei seperti itu, ada aksi atau tindakan lain dari Pak Jihan tentang anak-anak yang suka manjat pagar itu, Pak? Sudah Bu, saya sudah melakukan aksi atau tindakan-tindakan yang lain itu berupa, seperti koordinasi dengan kesiswaan, terus koordinasi dengan security, pos penjaga, bagaimana kalau diarahkan dan lain sebagainya itu. Namun, ya masih nihil Bu, permasalahannya itu menjadi permasalahan yang sangat kompleks nanti kalau diuraikan semuanya itu Bu Dewi. Jadi kalau misalnya dengan koordinasi dengan satpam, penjagaan, kemudian kesiswaan, justru masih kompleks permasalahannya. Rencananya Pak Jihan lagi mau diapakan, Pak? Dibiarkan saja atau bagaimana? Di situ saya tidak kekurangan akal Bu Dewi, ya mungkin, saya bisa memberi masukan dan kalau tidak dianggap mungkin saya akan frontal sendiri, maksudnya frontal kan saya dari dulu ya sering kasarannya melawan melawan arus itulah. Di situ saya akan mencoba melakukan koordinasi dengan pemilik kantin yang di luar dan mengkoordinasi dengan pemilik kantin yang ada di dalam. Sesuaikan sajalah kita kondisinya juga sama. Maksudnya dalam arti kondisi sama di lokasi yang sama, hanya perbedaannya si ini di sini, si di dalam sama di luar itu. Namun itu mendapatkan hasil yang secara maksimal, belum mendapatkan hasil maksimal sama sekali. Karena ya bagi saya ya lumrah juga sih, yang di luar ada plusnya, yang di dalam juga ada plusnya, juga ada minusnya. Kalau kita asumsikan sebagai prinsip ekonomi kan dikit banyak itu juga mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nanti yang di dalam juga dikit, otomatis kan mendapatkan keuntungan yang berlebih. Yang di luar dia berani menjual banyak, otomatis nanti kan menurut saya, pemikiran saya kalau di luar, nah itu setelah di luar itu nanti kan dia mungkin bisa plus-plus dan lain sebagainya. Itu kemungkinan kan karena saya melihatnya ya Bu Dewi, jujur saya melihat setiap anak-anak kembali itu baunya ya juga bau-bau rokok sih, karena kan saya juga perokok sih Bu Dewi, tapi kalau di sekolah kemungkinan saya juga bersembunyi tanpa ada yang mengetahui gitu, karena menjaga saya sebagai guru itu mungkin ada plus minusnya juga ada di situ. Jadi sudah koordinasi beberapa arah nggih, Pak. Koordinasi dengan pihak dalam di penjaga, security dan kesiswaan, kemudian koordinasi dengan pemilik kantin, baik yang di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Ada hasil tidak, Pak, setelah koordinasi dengan mereka-mereka itu? Misalnya yang di luar tetap mempertahankan tadi seperti Pak Jihan, ada plus minusnya juga. Kira-kira sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita lah Pak, terhadap anak-anak ya Pak tentunya ya, tanggung jawabnya ya, bukan pada kantin sebenarnya masalahnya. Bagaimana kira-kira Pak, anak-anak itu harus diapakan tindakan Pak Jihan? Nggih ya, iya baik Bu Dewi, tindakan yang saya lakukan juga saya Bu Dewi, koordinasi ngobrol sama peserta didik, coba kita bikin, apa ya itu namanya, simulasi-simulasi atau ya ya aksi lah, maksudnya aksi itu dalam arti, coba kamu pergi ke kantin sekarang,
ke kantin dalam sekolah, terus makan yang dengan segitu, terus kalian kantin di luar, ayo kita jami, saya tunggu di sini sampai kalian balik. Itu sudah saya lakukan juga Bu Dewi, berbagai cara itu banyak yang ke dalam, banyak yang keluar juga, nanti ditutup waktunya juga berbeda, otomatis cepat yang di dalam. Akhirnya dalam situ kan, dalam saya menjelaskan materi sebagai pengajar atau sebagai pendidik, otomatis saya tidak terganggu dengan keresahan-keresahan seperti itu, Bu Dewi. Kira-kira dari hasil koordinasi itu Pak dengan peserta didik, sudah ada simulasi aksi ya Pak? Sudah kita jadikan berikan timer kira-kira ketika anak-anak berjalan ke kantin luar dan beri-beri di kantin dalam, ada hasilnya enggak Pak? Bisa memberikan solusi buat antara keresahan Pak Jihan dengan tindakan yang anak-anak lakukan itu? Baik Bu Dewi, alhamdulillah sudah bisa melakukan solusi Bu Dewi. Solusi yang saya terima sendiri dari anak-anak tersebut, oh saya ternyata lebih enak Pak, lebih enak yang di dalam karena nanti selesai bisa tambahan 5 sampai 10 menit, kita nanti bisa ikut, ikut pengajaran dan menikmati pelajaran. Namun ya namanya tadi Bu Dewi tetap tidak bisa semuanya kita asumsikan sama kan, karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu Bu Dewi. Jadi ya alhamdulillah dari cara-cara yang saya lakukan itu, mulai koordinasi kantin dalam, kantin luar, koordinasi dengan sekolah, memperketat penjagaan, memberikan kawasan seperti itu. Nah di situ ada kurang lebihnya juga Bu Dewi, maksudnya dalam arti kan peserta didik tidak selamanya mau dan bisa mengerti atau melaksanakan apa yang diperintahkan sebagai guru kepada peserta didiknya itu. Tapi lambat laun alhamdulillah sekarang sudah berkurang dan kemungkinan saya tetap akan bertanggung jawab Bu Dewi atas konsekuensi yang ini karena saya juga mengetahui langsung bagaimana peserta didik itu lompat dan lain sebagainya itu. Baik, berarti dari keresahan Pak Jihan tadi, anak-anak ya banyak yang membolos, kemudian bolosnya itu caranya cukup ekstrim, karena pagar yang mereka lompati itu sekitar 3 sampai 4 meter, itu pun ada kawat berduri ya Pak di atasnya ya? Nah, Iya iya. akhirnya mereka sudah ada pencerahan dari berbagai aksi dan tindakan usaha-usaha yang sudah Pak Jihan lakukan. Mulai ada kesadaran dari mereka bahwa membeli di kantin dalam itu setidaknya tidak terlalu banyak membuang waktu mereka ya Pak, masih bisa masuk kelas dengan tenang. Kemudian sudah mulai mengerti mereka. Apakah sekarang Pak Jihan sudah tidak merasa resah lagi seperti di awal Pak? Karena kalau barusan sudah dijelaskan anak-anak sudah dengan karakter yang unik, yang berbeda-beda, sudah tidak sebanyak kemarin-kemarin yang melakukan aksi ekstrim itu, Bapak. Alhamdulillah Ibu Dewi sudah ada kemajuan, perkembangan, semangat anak-anak juga saya lihat dengan saya selalu memberikan motivasi ya walau hanya ya dengan sedikitlah namanya manusia Bu Dewi juga ada titik sabarnya. Tapi alhamdulillah anak-anak juga mempunyai mental yang kuat, ya patah semangat dan akhirnya ya walau saya sedang membentak-bentak juga bisa juga Bu Dewi dan sekarang alhamdulillah, eee persentasenya itu sekitar 50%-an lah, 5%, mohon maaf 5% itu dari sekitar 35 anak ya hampir dihitung carilah 1, 2 gitu aja Bu Dewi, yang lainnya juga ada juga, "Pak saya izin aja bentar ya Pak di kantin." Dia lari, tapi dengan lari dengan kondisi yang cepat itu Bu Dewi, karena ya gimana ya namanya anak-anak usia usia tumbuh kembang ya Bu Dewi ya, akhirnya membutuhkan Benar. fungsi makanan yang banyak itu. Berarti sudah tinggal sedikit lagi ya Pak, usaha dari Pak Jihan sudah banyak menunjukkan keberhasilan di sini. Apakah sekarang keresahan yang Bapak pikirkan dari awal itu sudah lumayan berkurang atau bagaimana Pak? Masih galau seperti itu?
Kalau bagi saya sudah berkurang sih Bu Dewi, karena yang dulu yang segini, sekarang segini kan ada peningkatan ya Bu Dewi. Namun kan, secara langsung peningkatan itu bagaimanapun kita berupaya sekeras tenaga pun, sampai sekeras pikiran, berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan dan kantin-kantin tadi kan tidak bisalah Bu Dewi, bagi saya kita hari ini berbicara, besok langsung jadi kan, itu sangat tidak mungkin dan sangat mustahil sekali Bu Dewi. Kalau bagi Hmm. saya itu Bu Dewi. Kemudian untuk tindak lanjutnya Bapak, rencananya kira-kira dari anggaplah sisa yang 5% tadi menurut Pak Jihan ya, yang masih mempertahankan budaya ekstrimnya itu, langkah-langkah Pak Jihan untuk merefleksinya atau sebagai langkah tindak lanjutnya, mungkin ada target waktu dari Pak Jihan, berapa hari atau berapa minggu begitu Bapak? Kemungkinan bagi saya ya Bu Dewi ini di pertengahan awal November ya Bu Dewi, insya Allah dari saya lihat 1 bulan ke depan lah Bu Dewi. Mungkin di Desember, ya walau mungkin di Desember itu anak-anak lagi melakukan PAS ya Bu Dewi, tapi Mhm. setidaknya ya saya usahakan lah kemungkinan 2 minggu atau bahkan bisa saya persingkat lagi, saya sampai 1 minggu kan nanti saya juga follow up juga ke Bu Dewi, "Oh Bu Dewi saya udah mendapatkan gini," karena kan koordinasi permasalahan saya ini tadi tidak hanya satu arah ya Bu Dewi, Benar. 2, 3, bahkan sampai 4, bahkan ya permasalahan menyeluruh lah. Otomatis kan kalau nanti kita juga bisa melaporkan kondisi tadi adalah acaranya catatan atau seperti itu kan, akhirnya si anak tersebut saya juga membutuhkan kontak person si orang tua itu tadi lah. Sedangkan kontak person orang tua itu tadi kan miliknya wali kelas. Nah, di situ saya belum koordinasi sama sekali, tapi namun saya kira permasalahan saya yang saya alami ini kemungkinan bisa terselesaikan tanpa harus ada pemanggilan orang tua Bu Dewi. Begitu Bu Dewi. Jadi dari permasalahan sampai ke upaya ya Pak ya, aksi yang dilakukan. Kemudian Pak Jian sudah mulai menemukan solusi sampai ada rencana tindak lanjut, kalau bisa dalam sebulan ini atau bahkan 2 minggu ke depan ya Bapak. Dari sisa 5% itu sudah tidak ada budaya ekstrim lagi nanti ya harapannya Pak ya. Karena tadi sudah sempat menyebabkan permasalahan yang kompleks dengan para pemangku kebijakan yang ada di sekolah Bapak lagi. Semoga Bapak sudah ada apa ya, rasa lega atau bagaimana di hati Pak Jihan sudah tidak seberat tadi keluhannya Bapak? Kalau saya insya Allah sekarang alhamdulillah Bu Dewi dengan Bu Dewi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya mengalirkan jawabannya tanpa saya sadari itu merupakan sebuah solusi yang harus saya kerjakan sendiri. Karena dengan pertanyaan yang Bu Dewi berikan, saya bisa mengerti solusi seperti ternyata secara tidak langsung saya itu sudah melakukan solusi gitu Bu Dewi. Itu bagi saya akhirnya kan beban di pikiran saya ini tadi ya alhamdulillah berkuranglah Bu Dewi, walaupun ya itu masih mengganjal kan ada sisa ya Bu Dewi, kalau itu kan bagi saya wajar lah kan karena saya konsultasi atau sharing dengan Bu Dewi kan masih 1 kali ini kan, tapi Benar. setidaknya ada progres yang baik Bu Dewi, alhamdulillah. Baik Bapak, tanpa terasa ya sebenarnya dari permasalahan yang Pak Jihan hadapi, kemudian aksi-aksi yang Pak Jihan lakukan, ternyata solusinya ada di Bapak sendiri Bapak, iya. Hanya cukup dengan bincang-bincang saja Bapak sudah menemukan solusi dari problem yang dialami di lembaga pendidikan Pak Jihan selama ini. Baik Bapak, dari rencana follow up 1, 2, atau 4 minggu ke depan ini, semoga nanti sudah lebih membaik lagi kondisinya Pak Jihan, sudah bisa tersenyum lega tanpa ada para pemanjat pagar sekolah nggih Bapak? Iya Bu Dewi, insya Allah dengan saya berupaya keras mungkin akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Karena kan kalau jika kita hanya lapor kepada kesiswaan saja atau waka-waka kurikulum, terus sarana prasarana, otomatis kan kita harus berkolaborasi bersama, tapi ya tidak mengecilkan sebuah
guru karena yang berhadapan langsung dengan peserta didik itu, Bu Dewi. Saya akan berupaya keras menyelesaikan ini semua, Bu Dewi. Baik, Bapak. Selalu semangat Bapak bersama anak-anak di sekolah, nggih, Pak. Siap, Ibu Dewi, nggih. Dari obrolan ini bagaimana Bapak, sudah bisa diakhiri atau masih ada, sisa keluh kesah lagi Pak Jihan yang ingin disampaikan? Kalau saya alhamdulillah sedikit untuk penyelesaian hari ini bagi saya rasa cukup, Bu Dewi. Untuk yang kurangnya berapa persen, 5 atau 10% itu tadi, saya mohon izin nanti Bu Dewi bisa meluangkan waktu untuk komunikasi lagi dengan saya, dan saya juga bisa melaporkan atau merefleksikan tanggung jawab nanti, juga bisa kalibrasi bersama-sama apa hasilnya nanti, terus kemungkinan ya juga mendapatkan effort-effort dari Ibu Dewi yang berikan kepada saya. Baik Bapak, saya insya Allah selalu siap jika dibutuhkan untuk sharing-sharing mengenai, kondisi-kondisi kita di tempat-tempat tugas kita ini Pak Jihan. Iya. Semoga kehadiran saya bisa bermanfaat untuk Pak Jihan dan anak-anak di sekolah, seperti itu. Iya, Bu Dewi, baik, terima kasih Bu Dewi, saya terima kasih sekali, mudah-mudahan Bu Dewi bisa membimbing saya dengan baik untuk mengatasi masalah-masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu sampai malam hari ini, Bu Dewi. Baik Pak Jihan, saya juga terima kasih sekali dari cerita-cerita Pak Jihan, dari fenomena yang ada di sekolah Pak Jihan itu bisa memberikan pelajaran juga, menambah ilmu bagi saya Bapak. Karena kita sama-sama memiliki peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda ya Bapak ya. Iya, benar sekali Bu. Nggih, Baik. terima kasih Bu Dewi. Ya Bu Dewi. Berarti sudah bisa diakhiri perbincangan kita malam ini Pak Jihan? Boleh Bu Dewi, nggih, siap. Baik, nanti saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak Jihan. Kalau misalnya masih butuh komunikasi lagi seperti ini, insya Allah saya selalu siap Pak Jihan. Ya, siap Bu Dewi. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf, dan saya boleh mengakhiri komunikasi kita pada malam hari ini, Bu Dewi. Monggo Pak Jihan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.